Lu aja. Akang apa? Saya mau dunia akhirat lah. Bener nggak bu? Kan robatna atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan itu kata Allah. Ini kebanyakan kata orang sih. Mending kata Allah lah sekarang. Kata Allah gimana sih? Gitu bu. Jangan percaya sama orang bu. Ibu mau udah dibohongin sih. Saya bukan suka ngebohongin. Di sinetron kan ngebohongin kan. Pura-pura jahat lah. Kan saya nggak mau dibohongin. Kata Allah mana? Wabil haqi anzalnahu wa bil haqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Al-Quran benar Allah. Itu pentingnya kita belajar kepada Quran. Jadi pahala di mana? Pahala di dunia atau di akhirat? Nah, surga di mana? Seluas langit dan bumi. Jadi ibu pingin surga kecil atau surga besar? Robana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan begitu kata Allah surat 2 Al-Baqarah ayat 201 kan itu. Serta konsekuensi. Memang nggak meyakinkan tamu saya, tapi sekarang ibu tahu ilmu saya kan. Dan saya ingin ilmu saya bagi sama ibu. Karena saya ingin pulang dari pengajian dapat pahala nggak? Di mana? Kan enak pulang dari sini hidupnya lebih lama. Besoknya ngaji lagi nggak? Ih ngaji asik kan hidupnya lebih lama. Gimana ngaji nggak ngaji sama aja ya Allah. Sholat nggak sholat sama aja ya Allah. Ya karena dia ingin pahalanya di akhirat. Padahal pahala di mana? Kata siapa? Terserah ibu lah. Saya mana tim tulus. Makanya itu saya nanya, ya kamu santai-santai aja hidupmu. Ya ngapain pusing-pusing. Yang penting di saat saya perlu duit, ada duitnya, masalahnya di mana? Santai aja. Kamu mah aneh, kayak punya tuyul. Kenapa gitu? Kemarin Januari, Februari, Maret, April, kamu di Bali. Nggak syuting? Enggak. Ngabisin duit. Terus kamu datang ke sini ngapain? Cari duit. Kenapa? Udah mulai habis. Menjelang habis tiba-tiba disuruh syuting lagi, ngumpulin lagi, nanti jalan lagi, nanti gitu lagi. Jadi kayak ada terus bu. Makanya sih saya bingung. Di rumah ada aja ya iyalah. Surga di mana? Seluas langit dan bumi. Pahala di mana? Pahala di dunia dan lebih baik di akhirat. Surga langit dan bumi. Jadi hidupnya enak nggak? Ilmu baru. Kan kita enak kalau jadi orang Islam hidupnya senang ya bu. Kalau ibu pulang ke pengajian nanti gini, barang siapa yang menuju majelis ilmu, maka Allah akan berikan kelapangan. Kan gitu hadisnya. Kelapangannya di dunia apa di akhirat? Ibu maunya di akhirat mulu, makanya ngaji gini aja ya Allah. Ini yang mau tuh salah aja. Makanya hati-hati hidup ini. Makanya saya ngaji senang aja. Kenapa? Ya setelah ngaji hidup saya senang kok. Saya melapangkan orang lain dengan ilmu, maka Allah berikan saya kelapangan. Di mana? Kan Allah bersabda, bayarlah upah sebelum kering keringatnya. Kok bisa saya ibadah sekarang dibayar nanti? Ya Allah keringatnya udah kering kemana-mana kali. Kata Allah enggak, kamu ibadah sekarang aku bayar kamu di dunia dan lebih di akhirat. Emangnya kamu mau duitnya terbatas? Aku mahal di tempat terbatas. Aku bisa kasih kamu di dunia maupun nanti di. Kalau orang lain kan nggak bisa, cukup di dunia aja, nggak bisa sampai akhirat. Aku mampu melakukan itu, adikku. Oh siap ya Allah. Paham? Sementara itu yang saya sampaikan, kalau yang mau bertanya dipersilakan. Yang udah nanya. Jadi pahala di mana? Surga di mana? Seluas langit dan bumi. Pahala di dunia dan baik ya. Nah, jadi ibu datang ke sini dapat pahala? Di mana? Yakin? Jaga lisan berdoa. Kata hadis, kata Allah, demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah akan terjadi seperti apa yang kami ucapkan.
Itu Quran, surat 51, Az-Zariyat ayat 23. Makanya kita harus benar jawabannya, biar nggak salah. Kan enak kalau pengajian, pulang pengajian hidupnya senang, mau kan? Pulang pengajian tiba-tiba, ada rekening. Token bayar. Ma, tokennya 100.000 ya, jangan 1 juta. Lo kan bisa gitu. Ya wae sih, ngaji nggak ngaji, kismin. Harus bahagia. Mohon maaf ya, kalau saya ngomongnya kayak gini, karena ayatnya begitu. Ayat. Mungkin ada yang mau bertanya, Pak, Ibu atau Bapak. Alhamdulillah tidak ada yang nanya. Ini ada dua, kaget dan bingung atau paham. Kayaknya paham ini saya. Terpukau. Dilihat tampaknya nggak meyakinkan, tapi Qurannya begitu. Sementara selama ini pengajarannya pahala di akhirat. Dia dunia akhirat. Dilihat, iya juga dunia akhirat. Surga katanya di akhirat, ternyata luas langit dan bumi. Maka hadisnya baiti janati. Tampang nggak meyakinkan, tapi omongannya Quran. Nah, itu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kelompok A. Mau menanyakan, kalau kita berkurban itu, boleh nggak kita niatin untuk anak kita yang misalnya jadi anak yang soleha atau soleh, atau enggak dia besok jadi sarjana misalnya ya, itu kesusahannya dia sendiri gitu. Boleh kan? Itu juga untuk seperti itu gitu. Jadi kan kalau kurban itu persembahan, tapi niatnya kita sebagai orang tua itu untuk anak disebutin gitu, boleh kan? Itu aja sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berkurban untuk kebaikan anak, biasanya saya lakukan ketika akikah. Karena dia lebih spesifik. Jadi ketika berkurban atau akikah itu kan lebih spesifik kan. Anak laki 2, anak perempuan 1. Nah itu biasanya di situ saya mohon untuk kebaikan anak itu. Tapi kalau di dalam hadis dikatakan Rasulullah pernah bersabda, aku berkurban untukku dan keluargaku. Anaknya belum lahir waktu itu, cucunya belum ada. Aku berkurban untukku dan umatku. Umatnya kan sampai sekarang baru lahir sekarang. Nah dari situ berkatakan bahwa boleh nggak kita berkurban untuk kebaikan orang lain? Boleh. Ya, boleh. Kami mohon melakukan itu. Ya. Jadi nggak ada masalah. Kan saya tadi lagi akikah dulu lupa ngomong gitu, karena taunya pahalanya di dunia akhirat juga nggak tahu. Pokoknya akhirat dulu. Nah sekarang aku mau doa lagi, mau kurban untuk anakku, biar dia dapat pahala di dunia dan doa. Boleh nggak? Boleh. Namanya revisi doa. Saya dulu pernah doa, ya, lagi kecil itu. Waktu SMA itu saya punya teman, punya mobil. Mobilnya itu Jimny Sierra, tahun 84. Nah, karena dia punya mobil, saya nggak punya mobil, otomatis saya nebeng mobil dia. Tiba-tiba kalau lagi dia sama pacarnya, saya pindah ke belakang. Dia sama teman-teman yang betepet-tepetan. Terus kita doa, ya Allah, aku pingin mobil ini, ya Allah. Ibu tahu di umur saya yang ke-55, saya beli mobil Jimny Sierra, Jimny Canvas tahun 84, dan mobilnya sama dengan mobil zaman dulu SMA. Nah, cuma bedanya dia udah berubah warna, dari kuning jadi hitam. Nomor sasisnya sama, nomor mesinnya sama. Saya tahunya dari mana? Dari faktur. Atas nama teman saya. Alamatnya sama, di Setlasari. Dulu di Bandung namanya Setlasari. Itu perumahan mewah lah ya. Saya foto, saya kirim ke dia. Ini nama lu, sama alamat lu. Jawabannya apa? Itu nama ibu gua, lu tahu nggak? Oh, tapi alamatnya dia. Jadi kebayang nggak? Doanya dulu SMA, dapatnya sekarang. Saya kaget gitu. Makanya si Jimny tahun 84 itu saya beli, dan istri saya marah. Karena kenapa kamu beli mobil tua? Saya bilang gini, yang tua aja saya rawat. Jadi saya ngomong istri saya, kamu aja saya rawat ya sampai udah tua begini. Istri saya muda, 50 berapa ya?
53. Saya kan 50, enggak, saya 27. Nah, istri saya ngomong kan mobil kamu tua. Saya diem aja. Ibu tahu, si Jimny Sierra itu saya pakai dari Jakarta sampai Tasik, siap di Tasik, sampai ke Jogja, sampai ke Solo, sampai ke Malang, sampai ke Jember, pengajian-pengajian itu, sampai ke Banyuwangi, sampai ke Bali, dan di Bali pun saya pengajian pakai mobil. Itu naik mobil Jimny 84. Saya pakai pun gitu, seperti kota-kota. Jadi saya nanya, apa sih tujuan kamu ini masih pakai mobil Jimny? Saya ingin membuktikan sama kamu, ketika sesuatu dirawat, setua apapun, tetap masih bisa berguna. Artinya apa? Walaupun saya sudah tua, lu rawat gua, kan masih tetap berguna. Buat lu, bulanan lu kan ada, gitu maksudnya. Jangan dicuekin walaupun udah tua nih. Ini kalau kamu nggak mau ngerawat, banyak orang yang ngerawat. Kan mobil tua gitu ya Pak. Coba mobil tua, antik dijual, banyak yang mau tuh, yang mau ngerawat banyak. Maka saya ingin ngomong istri saya, rawat, walaupun udah tua, tapi kalau kamu nggak mau rawat, banyak yang mau rawat. Apalagi masih bisa makan harga buat ibu ya. Ya, saya kasihlah bulanan buat ibu 100 juta sebulan, masa nggak ada yang mau rawat. No. Jangan ibu udah punya suami. Jangan kegoda sama setan. Boleh nggak? Boleh. Namun saya menganjurkan seyogianya kalau khusus buat kemajuan anak dilakukan ketika akikah. Kalau sekarang gimana ya nggak apa-apa juga. Karena hadisnya aku berkurban untukku dan umatku. Padahal umatnya kan belum hadir kan. Jadi dilakukan. Itu aja sih. Boleh nggak? Boleh lah. Ya aku Allah berkurban aku buat ini. Kalau saya boleh juga. Sebenarnya kan kita kurban, yang nyampe ke Allahnya itu kan bukan darah dan daging, tapi ketakwaan. Ketika kita takwa, Allah beserta kita kan? Betul? Kalau saya kurban, takwa kan? Allah beserta kita kan? Betul kan? Tadi innallaha ma'al taqwa wal muhsin. Setuju? Sekarang ibu pakai surat 2 Al-Baqarah ayat 186. Ibu baca. Ibu yang nanya baca. Yang nanya, yang menjawab. Ya. Ibu nanya kan? Surat 2 Al-Baqarah 186. Ya, perhatikan baik-baik. Itu pentingnya ketika kurban, apa yang ibu lakukan? Surat 2 Al-Baqarah 186. Nggak apa-apa. Saya tungguin. Dia kan biar nanya, biar baca, biar paham. Kan berguna buat dirinya. Ibu dengerin. Faidah qara al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibacakan, dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang agar kamu diberi rahmat. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadamu. Paham. Ketika kita takwa, Allah beserta kita nggak? Setuju? Ketika Allah beserta kita, Allah dekat apa jauh? Itu momentum Anda doa. Coba ulang lagi, perhatikan baik, ulang lagi. Iya dong. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Makanya ketika kurban itu momentum Allah. Kurban tujuannya takwa. Allah beserta orang yang takwa. Allah beserta orang yang takwa. Jadi Allah dekat apa jauh? Di saat itulah saya berdoa. Kurban doa. Terserah mau mobil-mobil boleh, mau motor boleh, mau anak boleh. Ya Allah. Di situ momentumnya. Paham? Kang, katanya doa yang kali dikabul di Mekah, di Ka'bah, di Ismail. Bener nggak Kang? Bener. Atau saya nggak pernah ke haji, di sini juga bisa urusannya. Tapi berdoa di Ka'bah itu, kenapa sih doa di Ka'bah lebih mudah dikabul? Ingat,
Di surat 2 Al-Baqarah ayat 197. Wa tajawwadu fa inna khairat, jadi takwa. Sebaik-baik bekal haji dan umroh adalah takwa. Setuju? Ketika ibu haji umroh, takwa enggak? Kalau sudah takwa, Allah dekat apa jauh? Di sanalah Anda berdoa. Kang, udah teboga duit ke haji umroh atau Allahnya jauh? Tidak. Anda kurban, Allah beserta Anda. Bisa juga. Maka kan di dalam haji ada kurban kan? Disembelih, nggak boleh tahallul sebelum. Nah, paham maksud saya? Jadi boleh nggak doa di sini? Boleh nggak doa di sana? Bekalnya apa? Takwa. Syaratnya apa? Takwa. Maka kurban dulu kan, baru tahallul. Baru doa, ya aku pingin ini ya. Boleh nggak? Boleh. Paham? Jadi boleh nggak lagi kurban doain buat aku? Yang doanya siapa? Ibu lah, jangan suruh ustaz. Ustaznya nggak doa, beda dengan ke ibu keinginannya. Ibu aja doa. Pakai bahasa apa? Bahasa ibu aja. Ibu saking pundi? Saking pundi? Asli mana? Sumatera mana? Padang. Bukit Tinggi atau Payakumbuh. Nah, mau pakai bahasa Padang pun nggak apa-apa doa. Allah ngerti nggak bahasa Padang? Bahasa Sunda? Saya juga sama kalau lagi doa, ya Allah, Gustimu agung, abdi nyuhkeun, ya Allah. Kata Allah, I understand, I understand. Kenapa? Karena di surat 30 Ar-Rum ayat 22 yang menciptakan bahasa kan Allah. Semua bahasa itu yang menciptakan Allah, Bu. Surat 30 Ar-Rum ayat 22 itu yang menciptakan bahasa Allah. Jadi kalau ibu doa pakai bahasa Sunda boleh. Bahasa Padang. Yang nggak boleh adalah ketika sholat pakai bahasa, nggak boleh lagi sholat. Allah lagadang bingung nanti. Waladolin. Terus dia ngomong pakai bahasa Sunda, nyata jawi-jawi dipika geleh. Allah bingung orang ngomong aminnya, paham nggak Bu? Maka kalau sholat ibadah yang murni, itu wajib pakai bahasa Arab. Kalau doa mau boleh masing-masing bahasa Arab dulu, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Paham kan nih? Kalau sholat jangan, Bu. Allahumma ageng. Bingung, aduh. Nggak boleh kalau sholat wajib pakai bahasa Arab. Tapi kalau doa boleh nggak? Wallahu a'lam bishawab. Boleh. Boleh. Boleh, Bapak mau nanya apa? Sama nih kasusnya sama ibu ini sama. Kalau di Jakarta ini rata-rata orang yang korban itu almarhum. Ya. Nah itu kan kalau menurut perintah di Bapak tadi kan kayaknya nyambung. Jadi boleh untuk almarhum. Misalnya saya potong sapi untuk saya dan almarhum bapak saya, ibu saya. Berikan itu. Ya, mohon penjelasannya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah ditanya hal seperti ini dan teman-teman yang dulu belajar di Madinah, Pak. Itu dia mempergunakan surat 53 An-Najm ayat 39. Bahwa seseorang itu terikat dengan apa yang diperbuat. Ya, 53, 39. Terikat dengan apa yang diperbuat. Jadi kalau dia tidak berkurban, tidak bisa kita sampaikan kurban itu buat orang yang sudah meninggal. Menurut versinya teman-teman Salafi. Saya bilang nggak begitu konsepnya. Konsepnya begini. Bahwa apa yang kita lakukan, kurban ini diberikan buat orang yang meninggal. Bukan kurbannya yang diterima, tapi ketakwaan. Jadi ketika saya takwa, ya, saya ini adik kurban, tujuannya takwa kan. Kenapa saya berkurban? Karena saya pernah melihat bapak saya mengajarkan saya untuk kurban. Betul tidak? Minimal nggak punya duit juga tapi ngajarin. Maka otomatis orang tua kita akan mendapatkan 3 hal yang tidak terputus. Anak soleh, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat.
Bukankah ketika orang tua kita mencontohkan atau mengajarkan atau menyampaikan kepada kita untuk kurban, dia juga dapat pahala? Jadi secara automatically ketika saya berkurban, maka ibu bapak saya dapat enggak? Nah dari situlah maka saya berpikiran berdasarkan surat 5 Al-Maidah ayat 35 ada yang namanya wasilah. Ya Allah ya Rahman, kami mohon jadikanlah kurbanku ini mengantar kami kepada ketakwaan, karena yang diterima Allah bukan darah dan dagingnya tapi ketakwaannya. Dan jadikanlah ketakwaanku ini juga menjadi bagian daripada ketakwaan ibu bapakku ya Allah. Sebenarnya itu yang disebut dengan wasilah. Nah, surat 5 Al-Maidah ayat 35. Boleh nggak? Saya lebih cenderung mempergunakan itu. Kenapa? Supaya tidak berdebat dengan orang yang memakai surat 53 An-Najm ayat 39. Bahwa setiap orang itu terikat dengan apa yang sudah dilakukannya. Kan bapak ibu saya nggak mungkin kurban lagi, udah meninggal kan? Tapi saya tetap bisa nggak berkurban dan kemudian pahala ketakwanya nyampe kepada orang tua saya? Bisa. Karena wasilah tadi. Ya. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, kan tetap nyampe kan? Jadi bagi saya lebih cenderung pakai itu. Jadi boleh nggak nih? Boleh lah. Ah nanti nggak diterima. Siapa bilang? Sama seperti ada yang ngomong, boleh nggak saya mendoakan orang yang meninggal kemudian saya baca Al-Fatihah? Boleh nggak? Boleh. Makanya selalu saya pakai wasilah. Mawasilah Al-Fatihah tastajib doa tika atau doa tuka. Dengan wasilah Al-Fatihah yang saya baca, saya mohon kabulkanlah doaku. Namanya wasilah. Jadi seperti juga ada orang dalam hadis jalan hujan gede berlindung di sebalik gua. Tiba-tiba batunya turun, nutup. Didorong-dorong nggak bisa. Terus anak yang pertama ngomong, ya Allah, aku pernah memberi hutang kepada seorang bapak-bapak dan aku bilang hutangnya lunas kalau kau berikan anak gadisnya. Akhirnya anak gadis itu datang menemuiku agar hutangnya lunas. Ketika aku melihat anak gadis itu, aku teringat bahwa perzinahan mendekatkan aku kepada dosa. Maka aku bilang, hutang mau lunas karena aku mohon ampun. Ya Allah, kalaulah seandainya perzinahan yang aku hindari ini merupakan ibadahku yang tertinggi, kiranya dengan wasilah amal tersebut, engkau mengabulkan doaku. Geser batu. Satu lagi anak datang, ya Allah, aku mohon. Aku pernah menyediakan minum susu kambing untuk ibuku dan ibuku tertidur dan aku tunggu sampai ibuku terbangun. Kalaulah itu amal ibadahku yang terbaik, aku mohon jadikanlah itu menjadi wasilah doaku dikabul. Geserlah batu, geser lagi, namanya wasilah. Jadi boleh nggak saya ngomong, ya Allah ya Rabbana, hari ini aku berkurban karena aku diajarkan oleh ibu bapak aku ya Allah. Aku mohon, kan darah dagingnya nggak nyampe kan? Aku mohon ya Allah, ketakwaan ini juga menjadi bagian daripada ketakwaannya ya Allah. Nyampe nggak? Nyampe. Dalil ayatnya jelas. Jadi boleh nggak gitu? Cuman jangan, ya Allah, jadikan kurbanku ini dari dagingnya buat nyampe buat bapakku. Kata bapaknya, darah daging. Di sini juga banyak kali. Darah dagingnya tidak sampai. Yang sampai adalah getah. Paham ya Bapak ya? Jadi darah dagingnya nggak nyampe lah. Yang nyampe getah. Takutnya bisa nyampe nggak? Bisa lah. Sampai siapa tuh Abdul Somad bilang, ya udahlah saya baca Al-Fatihah nih. Terus ya ntar lu mati nanti udah mati balik lagi ke sini, nggak gitu. Jadi ketika kita berdoa mempergunakan wasilah Al-Fatihah, boleh nggak? Boleh, wasilah. Bacaan Al-Fatihah ini menjadi wasilah doa kita dikabul. Boleh. Wasilah, tahu kan yang tadi ceritanya? Baca Al-Fatihah dapat pahala nggak? Iya, wa idza Al-Qur'an fasami'u lahu wa ansitu la'akum turhamun. Surat 7 Al-A'raf ayat 204. Apabila Al-Quran dibacakan, dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang agar kamu dapat rahmat. Dengar aja dapat rahmat, apalagi baca. Nah, bacaan ini rahmat enggak? Rahmat. Bisa nggak ditransfer? Tapi ibu tetap dapat nggak? Bisa. Itu namanya wasilah. Sampai wae bro. Ya, kalau saya gitu, santai aja. Makanya saya sempat didebat. Emang kamu pernah mati, Di? Kamu ditanya pahala aja masih ngomong akhirat, ditanya surga aja masih ngomong di sana, masih nanya-nanya debat saya. Ngopinya dulu kentelin, mainnya jauh dulu, baru ngobrol sama saya. Gini-gini juga S3.
Sarjana sinetron, sinema. Barakokok. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ada lagi? Masih ada waktu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang kaya dan miskin tadi, ya, apakah itu sebenarnya bukan tertakdir ya? Karena memang Allah menciptakan kaya dan miskin itu berpasangan. Jadi mohon penjelasannya tentang ya pasti orang ini nggak mau miskin ya kenyataannya, tapi kenyataannya seperti itu. Jadi kalau saya pribadi lebih kaya itu adalah hati, bukan masalah harta. Bagaimana menjelaskannya? Terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pilih mana? Kaya materi dan kaya hati, atau miskin materi kaya hati? Pilih mana? Ibu kaya hati, tapi tagihan di depan pintu deg-degan juga ibu. Ya, mohon maaf. Nah, Adipura maunya yang mana? Saya bilang begini Bu ya. Miskin dan kaya, takdir apa nasib? Allah nggak fair, ya Allah nggak fair. Kenapa gitu? Aku ditakdirkan miskin. Itu sisa pemahaman Snoket Grunion. Ditanya lagi sama adikku, kok gitu kan? Begini, kalau Anda meyakini ya, miskin itu takdir, ya, berarti kan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz kan? Pertanyaan saya, yang di Lauhul Mahfuz bisa berubah nggak? Nggak tahu, kita baca aja Qurannya. Surat 13, Araf ayat 38. Tolong Bunda bacain. Surat 13, Araf ayat 38. Jadi ibu pingin kaya hati apa kaya materi? Dua-duanya. Oke, surat 13 Araf ayat 38. Kalau ibu yakin bahwa takdir kita itu miskin. Nah, ibu baca yang itu. Surat 13 Araf 38. Silakan Bunda. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul 13 Araf ayat oh 39-nya. Maaf. 39. Makanya dia bilang kok nyambung. 39. Allah menghabiskan dan menetapkan apa yang dia kehendaki, dan di sisinya terdapat umul kitab di Lauhul Mahfuz. Allah tulis takdir kita kan di Lauhul Mahfuz. 2275 itu kan sorry. Allah kan nulis takdir kita di Lauhul Mahfuz kan? Ya kan, Bu? Sekarang saya mau nanya, itu bisa dirubah nggak? Itu tuh tadi kata Allah bisa dirubah nggak? Bisa dirubah. Jadi takdir saya miskin, saya mau jadi kaya bisa nggak? Loh tadi kan coba baca. Baca lagi Bunda, baca lagi sekali lagi. Sekali lagi Bunda. Allah menghapuskan dan meletakkan apa yang dia kehendaki, dan di sisinya terdapat umul kitab di Lauhul Mahfuz. Jadi Allah itu kan sudah menetapkan, kalau menurut kita ya, kalau menurut kita ini ditakdirkan miskin, berarti di Lauhul Mahfuz udah miskin nggak? Ya kan takdirnya miskin, Bu, di Lauhul Mahfuznya miskin. Terus saya merubah diri saya menjadi kaya, bisa nggak? Hah? Di Lauhul Mahfuz tadi bisa dirubah nggak? Allah bisa menghapus dan mencetak ulang. Kalau kita pikir ditakdirkan miskin. Kalau kita pikir nih, kalau menurut saya sih nggak teman ya isofilah. Makanya di surat 13 Araf ayat 11, ibu mundur lagi, surat 13 Araf ayat 11. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat mengelolanya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi kalau saya ditakdirkan miskin, katakanlah ditakdirkan miskin, sudah tertulis di Lauhul Mahfuznya miskin, bisa saya rubah nggak? 57 ayat 22. Bisa, nah. Sabar, Bu, sabar. 57 ayat 22. Sabar, Al-Hadid 57 ayat 22. Sabar dulu, sabar. 57 Al-Hadid ayat 22. Jadi santai aja hidup. Kalau saya pilih mana? Hati tenang, duit banyak, apa hati tenang, duit nggak punya? Kalau ibu hati tenang, duit nggak punya, ibunya tenang, anak ibu stres. Makanya gimana caranya? Hati tenang, duit banyak, kan enak. Saya ke mall, hati tenang. Pengen sesuatu, tenang aja, bukan milik saya. Belum rezekinya. Nah, satu lagi, hati tenang, duit tebal. Ada berapa warna? Merah, kuning, hijau, beli 3. Tenang juga nggak? Ingat Bu, Snockhead Grunion itu ngomong begini, lupakan dunia, kejar